semuanya. Ya, sebelumnya mohon maaf ya ada gangguan teknis ya. Kita menunggu untuk live bersama dengan Sanggar Penny. Oke. Ya, kita sudah kedatangan ya. Oke, selamat malam, Kak. Malam Mbak, iya, Suaraku terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar jelas. Oke, baik. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah kabarnya baik, Alhamdulillah. Baik ya, oke. Nah, menarik banget nih malam ini kita akan berbincang teman-teman dengan Kak Retno, owner dari Sanggar Penny ya Kak ya. Nah, mungkin sebagai Ya, awalan ya, karena kalau kata orang, klisunya adalah tak kenal maka tak sayang. Jadi silakan Kak Retno bisa diperkenalkan dulu terkait Kak Retno sendiri dan juga Sanggar Penny itu sendiri. Silakan Kak. siap. Baik teman-teman, panggilnya sahabat kreologi apa nih? Sahabat kreologi, ya, belum ada panggilannya nih. Udah teman-teman kreologi aja, Kak. Oke, siap. Selamat malam teman-teman kreologi, perkenalkan nama saya Retno. Saya perwakilan dari Sanggar Peni. Kalau belum tahu sih Sanggar Peni kita bergerak di bidang kerajinan, tapi kerajinan kita fokusnya di Kayunya di batik. Wah, kayunya ini di hebat batik. ya. Kayak orang mikir kayunya di batik seperti apa gitu, Kak. Wah, ini nanti mungkin teman-teman bisa langsung cek Instagram Sanggar Penny ya, Kak, setelah ini. Karena aku juga udah cek, wah menarik banget sih, Kak, isinya. Utamanya ada banyak produk-produk yang nggak cuman apa furniture gitu ya, Kak, tapi banyak sekali ya, Kak ya. Oke. Ya. Nah, eh kita langsung kali ya, Kak. Mungkin aku juga penasaran banget nih. Gimana sih awalnya berdirinya Sanggar Penny, Kak? Oke Mbak, jadi kalau untuk Sanggar Peni sendiri sebenarnya udah berdiri sejak lama, tahun Hmm. 1989. Jadi udah hampir 20 tahun lebih ya. Tapi Yes. pendirinya yang sebenarnya yang punya kan Pak Kemis Kiti, itu dulu foundernya ayah saya. Sekarang saya belajar Oke. untuk membantu meneruskan kayak gitu, membantu mengelola sih tepatnya. Karena kita fokusnya di UKM, tapi fokusnya kita UKM dan UKM kita tadi itu batik tapi di kayu. Karena biasanya kalau masyarakat kan taunya batik tapi di kain gitu kan ya. Kalau kita batik Yes, tapi di betul. kayu. Ya, batiknya di kayu. Menarik ya, Kak, ya. Ini Kakak base-nya di mana, Kak? Kita produksinya di Jogja dan tokonya juga di Jogja. Oh, tokonya juga di Jogja ya. Wah, nih teman-teman yang ada di Jogja, tapi karena lagi pandemi ya, belum bisa ke Jogja. Jadi jalan-jalan virtual dulu ke Instagramnya Sanggar Penny mungkin ya, Kak. Follow tipis-tipis Ya. mungkin ya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan Sanggar Penny. Nah, teman-teman yang masih penasaran nih Sanggar Penny itu apa sih? Bisa sambil kita nanti interview Kak Retno, bisa teman-teman isi atau misalnya ada pertanyaan ya, itu bisa langsung dikirimkan di question box yang ada di bawah itu.
Nah, aku penasaran nih Kak, kalau tadi aku udah lihat sekilas gitu ya produk-produk dari Sangkar Penny, cuman mungkin lebih jelasnya bisa Kak Reto jelasin mungkin ya, produk apa aja sih Kak yang ditawarkan dari Sangkar Penny? Mhm. Punya mebel tertentu nanti ke tempat kita untuk dibatikan kayak gitu. Wah, berarti bisa request ya Kak? Bisa, bisa, bisa request, pasti. Wow, keren banget nih. Wah, ini keren banget sih karena biasanya aku juga lihatnya, oh berarti kan di kain gitu ya. Ini di kayu, ini hal yang unik banget ya Kak ya. Oke, nah penasaran juga nih Kak, kayak banyak produk yang sudah dibuat oleh Batik Penny ya, Sanggar Penny maksudnya. Nah, bahan baku yang digunakan Kak selama ini dalam produksi produk-produk Sanggar Penny ini apa nih Kak? Mhm. Hmm, iya. Nomor yang dia harus presisi seperti ini. Jadi kita menggunakan bahan pendukung yang lain. Hmm. Oke, berarti memang agak sulit ya Kak, karena kan eh medianya itu bidangnya nggak lurus semua ya Kak. Jadi kayak mungkin ada yang aku lihat juga topeng dan lain-lain gitu ya. Itu kan Ya. sulit ya Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Sebenarnya sih kalau dilihat sih emang sulit ya, karena kan biasanya orang, aduh kok bisa ya Hmm. medianya nggak datar, bisa buat gambar. Tapi ya alhamdulillah karena keahlian mbak-mbak yang batik tempat saya, ya Hmm. nggak tempat saya juga sih, mbak-mbak yang batik, benar yang luar biasa. Mhm. Keren ya, berarti ini berarti eh, ada aturannya nggak sih Kak? Kayak misalnya produknya eh, hmm, mhm. Oke. Oh, ini ada yang komen, Mbak Retno nggak kedengaran suaranya, Mbak. Mungkin bisa ini kali ya, koneksinya kali.
Oke, kayaknya suara saya delay ya di Kak Retno. Agak delay gitu. Jadi ada diem sebentar gitu. Mungkin koneksinya bisa. eh Oke, teman-teman, Mhm. tadi saya sudah menanyakan beberapa hal ya ke Kak Retno. Jadi mulai dari yang pertama ya, ini sudah cukup lama. Jadi Kak Retno ini meneruskan usaha dari ayahnya. Kemudian untuk batik-batik yang dibuat ini tentunya eh, dari kayu yang memang bidangnya macam-macam teman-teman. Jadi hebat banget ya. Nanti teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya @sanggarpenny. Di situ banyak sekali kalau misalnya teman-teman lihat selama ini batik itu hanya di kain ya. Nah, ya, Mbak Retno ini kita coba restart ya. Nah, kalau teman-teman selama ini hanya melihat batik yang ada di kain, nah Sanggar Penny ini menawarkan batik yang dituangkan dalam media kayu gitu. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman karena tentunya tantangannya beda ya. Oke, halo Iya, Kak. heeh, pasti. Maaf ya, koneksinya sempat error. Iya, udah ini udah lancar, semoga lancar ya. Oke, Kak, tadi berarti kita bahas tentang medianya ya, Kak ya. Medianya ini bermacam-macam dan ternyata orang-orang dari Sanggar Penny pun ya nggak masalah gitu ya, Kak ya, karena sudah terbiasa mungkin ya, Kak ya. Iya. Keren banget nih. Oke, lanjut ya Kak. Aku banyak banget Oke. sih ini penasaran tentang batik kayu itu sendiri. Nah, sekarang kita maju ke proses produksi kali ya Kak untuk menghasilkan produk-produk yang keren yang tadi aku udah lihat di Instagram Sanggar Penny. Gimana sih Kak proses dari produksi dari produk-produk Sanggar Penny? Oke. Jadi kalau untuk produksinya sendiri, kalau teman-teman pernah belajar atau mencoba membatik di kain, kurang lebih prosesnya hampir Mhm. sama. Tetapi ada beberapa tambahan atau hal-hal yang kita perlukan untuk membuat kerajinan itu tadi. Seperti jadi kalau biasanya kan namanya juga kerajinan di kayu, kita membutuhkan kayu, kayunya itu biasanya kita dapatnya dari lingkungan sekitar rumah ataupun kita membeli dari pedagang kayu kayak gitu. Dan pedagang itu biasanya udah Mhm. dapat izin karena kan sekarang harus ada izin segala macam kayak gitu kan. Kayunya itu biasanya nanti akan kita potong sesuai dengan permintaan dari customer ataupun sesuai dengan produk yang akan kita buat kayak gitu. Nanti dipotong biasanya akan ada ukuran tertentu. Setelah dipotong nanti akan ada proses selanjutnya bentuk yang akan diinginkan seperti apa dan nanti akan diukir Mhm. sesuai dengan bentuk itu. Maaf, Oke, wah ini kedengeran nggak ini? menarik ya Kak. Aha. Kemudian ada proses lanjutannya Kakak setelah itu? Iya, jadi nanti setelah proses pemotongan dan pembuatan atau pengukiran tadi, nanti setelah diukir akan masuk proses pengamplasan atau penghalusan. Itu fungsinya nanti untuk menghaluskan kayu tersebut. Jadi biar kalau untuk dibatik dia bisa dilakukan dengan baik gitu. Jadi biar tidak kasar tempatnya, Mhm. medianya biar tidak kasar. Setelah dibatik nanti akan ada proses pewarnaan, ada bukan proses perebusan, proses penjemuran. Setelah penjemuran nanti akan ada quality control dulu buat ngecek, karena kan nanti kadang ada yang lepas lemnya, ada yang pakunya keluar, terus kadang ada yang patah kayak gitu. Setelah selesai Mhm. penjemuran, QC tadi biasanya nanti akan proses finishing atau di coating, dikasih mengkilat kayak gitu. Itu fungsinya untuk menjaga kualitas dan bila dipegang itu tuh nanti nggak luntur warna kayunya, warna pewarna batiknya di tangan. Oke, menarik banget sih ini. Berarti Kak, aku ada pertanyaan nih Kak. Kayunya tuh dari apa Kak tadi Kak? Hmm. Kayak kebanyakan produk Sanggar Penny ini kayunya terbuat dari kayu apa Kak? Kayunya kita sebagian besar menggunakan kayu sengon karena kayu sengon itu dia seratnya kan bersih. Jadi kalau dibatik Mhm. kemudian diwarna tuh hasilnya bagus, warnanya bisa bagus, bisa cerah. Kemudian kayu sengon juga jenis kayu yang mudah didapat, izinnya mudah sama
harganya murah sih. Jadi kan bisa buat menekan produksi segala macam. Oke, oke, wah ini keren banget sih ya Kak. Karena aku juga pernah sih aku lihat, cuman aku nggak tahu kalau itu namanya adalah batik batik kayu ya Kak ya. Oke, ini menarik ya Kak ya. Oke, eh itu Iya. tadi terkait dengan proses produksinya. Nah, aku juga penasaran nih dari semua permintaan klien gitu, mungkin kan ada beberapa produk yang memang di-develop oleh Sanggar Penny sendiri ya, Kak. Nah, itu Hmm. inovasi desain biasanya itu muncul dari mana aja, Kak, untuk Oh, Sanggar Penny? jadi kalau untuk oh ya, kalau untuk inovasinya selain dari customer, kadang tuh motif yang dari customer juga bisa kita modif sendiri, ataupun Oke. kadang saya atau nanti beberapa karyawan, kadang kan kita ngasih kebebasan, coba Mbak bisa buat motif yang bebas deh, ada idenya apa, nanti kayak gitu. Bisa diberi kebebasan, nanti juga ada apresiasi untuk eh, kebebasan motif yang mereka ciptakan tadi. Selain Mhm. itu kan saya biasanya nanti kita saya kemana, pergi ke tempat mana, atau cari referensi kayak gitu. Nanti ini kalau diaplikasikan ke media kayu, bisa nggak ya kita combine dengan motif yang tradisional, atau kita modif dengan eh, ciri khas tertentu. Jadi biar ada ciri khasnya, mesti biar tidak terlalu sama seperti itu, tapi kita menciptakan sesuatu motif yang baru. Baik. Nah, Kak, kalau tadi itu terkait dengan inovasi, aku penasaran juga sih. Eh, Selama ini kan Sanggar Penny sudah berjalan cukup lama ya, Kak ya. Nah, untuk mendevelop satu produk itu butuh berapa lama sih Kak? Kayak mulai dari planning, kemudian pencarian kayu yang pas gitu, kemudian proses di desainnya sampai ke coating terakhir itu berapa lama sih Kak biasanya untuk produk Sanggar Penny? Sebenarnya tuh kalau untuk produknya itu kan bervariasi dari yang mulai kecil sampai Mhm. besar. Kalau untuk kecil sendiri, misalnya dia ambil katalah gantungan kunci kayak gitu. Dia sehari sebenarnya bisa jadi kayak gitu dari proses awal sampai proses akhir sehari. Tapi kalau untuk produk tertentu yang besar itu ya bisa lebih sebulan. Contohnya kayak kursi, meja kayak gitu. Karena kan dia medianya besar, sedangkan prosesnya kan kita manual, bener-bener menggunakan tangan segala macam untuk proses pembatikannya. Jadi itu prosesnya agak lama. Tapi biasanya untuk prosesnya itu sendiri kan kita nanti kan bebarengan. Jadi kurang lebih untuk menghasilkan beberapa produk dalam waktu seminggu itu insya Allah sudah bisa dari tahap akhir sampai dari tahap awal sampai tahap akhir dengan berbagai variasi produknya. Jadi kurang lebih seminggu sih, maksudnya untuk macam-macam produk nggak cuma satu macam. Iya, oke. Wah, ini keren ya, Kak. Nah, aku juga penasaran sih kayak dari awal Sanggar Penny berdiri, Kak, eh, segmentasi orang yang tertarik dengan Sanggar Penny ini kisaran umur berapa sih, Kak? Kalau untuk pasar kita, jadi kalau menurut saya sih segmennya agak lucu. Maksudnya agak lucu tuh agak menyenangkan juga sih, karena kan Mhm. kita produknya ada yang mainan, terus ada Iya. produk yang kayak aksesoris kecil-kecil kayak gitu. Itu biasanya pasarnya untuk anak-anak sampai anak SMP kayak gitu. Sedangkan untuk produk kita yang biasanya mangkok ataupun tempat tisu yang lebih fungsional kayak gitu, biasanya pasar kita untuk ibu-ibu usia paling nggak ya 25 ke atas sampai 50-an Mhm. kayak gitu biasanya yang menggunakan produk fungsional kayak gitu sih. Oke, wah ini keren banget. Karena aku juga tadi lihat ya Kak di Instagram Sanggar Penny tuh ada ular tangga atau monopoli ya Kak? Ular tangga ya? Ular tangga, ular tangga. Wah, itu Ya, keren ular banget ya tangga. Kak. Maksudnya, ya ular tangga tapi dicampur dengan kearifan lokal gitu ya. Ada batiknya. Itu keren banget sih Kak. Karena ya kembali lagi ya batik nggak cuma di kain, bisa nih Sanggarpe ini Iya. menghadirkan batik di atas kayu gitu. Ini menarik ya Kak ya. Oke, nah kalau tadi aku udah tanya segmentasinya Kak, berarti untuk Sanggar Penny sendiri strategi marketingnya itu seperti apa Kak? Apakah melalui Instagram atau sudah ada
toko online-nya atau seperti apa, Kak? Oh iya, kalau untuk saat ini kita e-commerce ada beberapa. Untuk e-commerce ada Mhm. beberapa yang meskipun belum terlalu aktif, maksudnya produknya belum sebanyak yang kita pasarkan di toko langsung, tapi di e-commerce sudah ada. Terus di sosial media ya seperti Instagram ini, dan biasanya sih karena kita fokusnya kebanyakan di wisata, dulu sebelum pandemi paling banyak sih di wisatawan yang datang ke rumah. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya karena kita produsen langsung, selain mengandalkan wisatawan, kita juga biasanya ini sih dari instansi tertentu karena kan biasanya ada kayak untuk plakat segala macam ataupun untuk souvenir nikahan seperti itu, kita juga pasarnya seperti itu. Selain itu sih biasanya dari dulu itu ini biasanya kan kita kan produknya bisa request dari daerah tertentu. Jadi misalnya dari Iya. kota ya kota Cirebon atau kota Palembang dia ada motif tertentu, terus nanti request di tempat kita dibuatkan motif sesuai dengan daerahnya, kita bisa buatkan dan nanti biasanya mereka akan request nih bentuknya yang ini, motifnya yang ini, terus nanti dikirim lagi ke daerah mereka. Jadi dijual dengan ciri khas daerah tertentu, tapi produksinya di kita. Kebanyakan seperti itu juga. Kayak gitu sih. Wow, keren sih Kak. Aku baru tahu nih kalau misalnya ternyata dari daerah lain bisa request dengan specialty dari daerah mereka masing-masing ya Kak ya. Ini menarik nih. Berarti Kak, kalau dari Sanggar Penny sendiri ini bisa sampai misalnya dari Cirebon nih datang untuk buat produk di Sanggar Penny ini berarti melalui proses yang panjang ya Kak. Nah ini cara Sanggar Penny untuk menyentuh nih banyak daerah itu seperti apa Kak selama ini prosesnya? Selain melalui sosial media, yaitu Instagram ini, biasanya sih ikut pameran kayak gitu sih. Pamerannya Oke. itu ya baik itu pamerannya itu mau swadaya, maksudnya biaya sendiri ataupun fasilitas dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Hmm. Karena kadang biasanya pemerintah daerah itu kan ada kayak dinas perdagangan atau dinas perindustrian nanti biasanya akan digilir setiap UKM-UKM yang berkesempatan kayak gitu nanti diajak untuk pameran ke antar daerah, saya di Jakarta atau di daerah lain kayak gitu sih. Dan itu menurut saya merupakan Oke. salah satu kegiatan yang benar-benar bermanfaat sekali bagi kami karena beberapa biasanya kan ketemu antar UKM tuh, terus biasanya antar UKM terus ini, oh ini bisa ya Mbak request motif saya gitu, oh bisa Bu. Jadi beberapa customer kita ya bisa dapat karena sesama UKM kayak gitu sih. Hmm. Oh ini karena pandemi ya Kak ya, jadi nggak bisa pameran juga ya Kak. Iya. Iya, semoga pandemi cepat berakhir supaya jadi kesempatan juga untuk teman-teman UMKM Kria utamanya ya, untuk bisa menggelar banyak pameran lagi seperti sebelum ada pandemi ya Kak ya. Nah, aku juga penasaran sih Kak, ini Jogjanya di daerah mana ya Kak? Jadi kalau di tempat kita produksinya tuh di Desa Wisata Krebet. Kenapa disebut Desa Wisata? Karena selain tempat kami, itu juga ada beberapa produsen yang membuat seperti tempat kita juga. Nah, biasanya tempat lain itu juga nanti mempunyai ciri khas sendiri. Jadi kalau teman-teman seandainya nanti Mhm. berkesempatan datang ke tempat saya ataupun ke tempat yang lainnya di daerah saya, itu nanti pasti kalau dilihat dengan seksama akan ada ciri khasnya. Jadi kalau di tempat saya ciri khas motifnya warnanya seperti ini, nanti di toko ini seperti ini. Nah, lokasinya itu namanya Desa Wisata Krebet. Kita terkenal dengan batik kayunya. Bagi teman-teman yang belum pernah dengar atau belum tahu, gampangnya sih ini, sebelah Kasongan. Biasanya kayak gitu sih nyebutnya gitu. Sebelah Kasongan, Kalau oke. desa wisata Kasongan yang terkenal dengan gerabahnya itu kan orang lebih banyak yang tahu. Tapi biasanya kalau nggak tahu Krepet ya udah deketnya Kasongan gitu sih. Kalau udah deket Kasongan biasanya lebih mudah orang untuk menuju tempat kita atau oh di sini. Kurang Oke lebih dari Kak. Kasongan sih sekitar cuma 15 menit deket. Cuma 15 menit. Nah, ya nih teman-teman ya, menarik ya. Nanti kalau misalnya pandemi sudah berakhir, bisa jalan-jalan ke Jogja, lalu datang ke Kasongan untuk visit ke tokonya Sanggar Penny ya, Kak ya. Di Krepet Kak, deket Kasongan maksudnya.
Oh iya, dekat Kasongan Mm-mm. maksudnya ya. Nah, ini berarti dia offline store ya, Kak ya? Ya, offline store ada. Mhm. Sebenarnya kita itu salah satu yang membuat pasarnya juga gini, karena kan kita membuat workshop untuk kegiatan membatik ini. Sebelum pandemi ini banyak instansi, baik itu sekolah, anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, hingga kuliah maupun yang datang ke tempat kami buat ini belajar untuk kegiatan workshop tersebut. Kayak gitu. Kalau selama pandemi ini sih ya belum ada, cuma Bismillah semoga segera berakhir dan segera ada lagi. Dan untuk workshopnya sendiri benar-benar nanti bisa mengikuti dari itu proses awal yang motong kayu segala macam hingga proses akhir maupun cuman proses cepatnya aja, yaitu kalau proses cepatnya itu barang udah jadi, teman-teman yang pengen belajar tinggal datang ke tempat kami buat milih terus nanti Mhm. bisa tinggal Iya. batik. Wah, ini menarik ya, Kak. Berarti memang dibuka juga workshop untuk orang-orang yang memang benar penasaran ya bagaimana cara membuat batik kayu gitu ya, Kak ya. Nah, mungkin kalau dari Kak Retno, berarti itu jadi salah satu strategi marketing juga ya, Kak, selain pameran, karena itu juga memperkenalkan, selain memperkenalkan budaya, memperkenalkan dari Sanggar Penny itu sendiri ya, Kak ya. Iya, alhamdulillah Oke. ya sih, karena kan beberapa customer juga karena biasanya sih, Mbak saya dulu pernah datang ke toko Mbak Retno karena kegiatan belajar batik nih, saya mau pesen kayak gini bisa dibuatin nggak ya? Atau saya ada kegiatan mau nikah nih bisa pesan souvenir nggak ya? Kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah dari itu juga Iya. efeknya banyak gitu. Iya, jadi berkepanjangan ya Kak. Jadi awalnya cuman belajar, mau tahu, kemudian akhirnya karena membekas nih Sanggar Penny, karena pernah datang juga akhirnya jadi berkepanjangan ya Kak. Kayak tadi Kakak bilang ketika dia mau menikah bisa jadi balik lagi ke Sanggar Penny atau apapun gitu ya Kak ya. Wah, keren banget. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak. Dijawab ya. Pertanyaan itu adalah ceritain dong Kak pengalaman suka duka, pengalaman kemudian suka duka kerja bareng dengan banyak ibu-ibu pembatik di Sanggar Penny. Untuk tempat kita itu prosentasenya kan karyawannya ada 20 orang. Itu setengahnya 8 orang perempuan, 12 orang laki-laki. Terus sebagian besar perempuannya itu, ibu-ibunya itu, yaitu mereka sebagai pembatik. Dan untuk suka dukanya atau pengalamannya dulu sih, kalau pengalaman sih alhamdulillah senang dong karena ibu-ibunya itu dari yang belum bisa jadi yang sekarang jadi sangat-sangat luar biasa dan bisa request motif apapun, coba-coba dulu ya Mbak Wah, gitu. Kadang saya, wah ini luar biasa sekali nih ya Allah, mesti kayak wah luar biasa sekali. Mesti kadang saya sangat, wah ini maksudnya sangat mereka tuh kadang kalau nggak bisa motif tertentu, biasanya kalau dimodif kayak gini gimana Mbak? Kayak gitu, oh ada ide lagi kayak gitu. Pengalamannya seru, senang, dan luar biasa. Terus kalau untuk tantangannya, karena kebanyakan ibu-ibu, jadi kadang kalau kita kejar deadline, sedangkan tiba-tiba di tetangganya atau ibu-ibunya sendiri punya hajatan, kadang ya cuti kayak gitu, wah, libur, oh ya udah. oke. Paling Itu itu ya sih ibu-ibu bedanya. ya kayak. Jadi kan kita ada tenggat waktu nih harus selesai kayak berapa hari atau berapa bulan karena kan ada deadline-nya. Jadi kadang kita harus berpikir gimana nih. Oh ya udah nanti kita kalau belum selesai kita nanti bisa kasihkan ke ibu yang ini gitu. Di luar karyawan tetap di rumah, nanti kita bisa subkan ke Oke. ibu-ibu yang lain yang bisa mengerjakan. Kayak gitu sih biasanya solusinya. Oke, solusinya ya udah berpengalaman lah ya kayak udah kerja banyak dengan banyak ibu-ibu cukup lama jadi kayak oh ini gampang nih kalau begini oh ini gampang gitu ya kayak. Tinggal gampang sih, maksudnya dipikir, Oke. oh ya udah solusinya gimana ya yang bisa berjalan guys. Iya. Jadi kayak solusinya bisa cepet dapet ya Kak, karena udah pengalamannya kan juga udah cukup lama ya. Nah, berarti Kak tadi kalau misalnya memang dari ibu-ibunya jadi makin kreatif juga ya, jadi bisa berinovasi sendiri gitu. Nah ini berarti dari ibu-ibu ini juga sebenarnya belajar dulu ya Kak dari awal ikut workshopnya juga sampai akhirnya bisa
explore sendiri gitu ya Kak ya? Iya. Jadi Oh, ada yang dulu beliau-beliaunya itu dari awal ternyata udah bisa nih, ternyata dia luwes, menggambarnya pinter. Ada juga yang benar-benar belum bisa karena udah terbiasa, dia ya jadi bisa batik. Mungkin biasanya kalau yang benar-benar belum bisa, awal-awalnya dia batiknya biasanya motifnya yang masih sederhana-sederhana dulu. Jadi kan makin mhm. lama dia akan bisa berproses dan bisa membatik dengan motif tertentu ataupun motif yang tingkatnya susah kayak gitu sih. Oke. Nah, eh untuk ibu-ibu dari Sanggar Peni sendiri, ini Kakak melakukan pencariannya itu seperti apa nih Kak? Untuk teman-teman mungkin yang mau memberdayakan ibu-ibu di sekitarnya. Nah, ini seperti apa Kak kualifikasinya? Apakah ibu ini harus jago menggambar atau seperti apa? Kalau di tempat saya sih nggak ada kriteria tertentu sih. Maksudnya bagi biasanya sih dulu, karena selama ini udah hampir 4 tahun ini sih belum ada yang baru lagi. Jadi masih ibu-ibu, bener-bener ibu-ibu. Mereka dari yang mbak-mbak, jadi ibu-ibu sekarang. Ya, oke, wow. Jadi Itu. tumbuh bersama ya Kak ya? Jadi dulu sih awalnya ya karena ya pasti mereka karena cari pekerjaan, mencari pekerjaan terus ya udah mereka mencari pekerjaan. Terus ternyata saya pengen batik nih Mbak, pengen nyoba, ya udah monggo silahkan belajar. Kalau ternyata mungkin setelah berapa lama beliaunya eh, batiknya belum terlalu bisa, biasanya nanti kita akan berikan pekerjaannya bisa di warnanya ataupun bagian yang lain kayak gitu sih. Jadi Oke. nggak perlu keahlian khusus buat ibu-ibunya itu buat bekerja di tempat kami. Kebanyakan dari nol, terus karena itu belajar dan kebiasaan, akhirnya alhamdulillah bisa sampai kayak gini. Oke, keren banget nih. Berarti bisa ya Kak, yang gimana pun nanti akan terus dikasih pelajaran juga di sana, jadi belajar ya. Nah, lanjut Kak, ada pertanyaan nih. Kalau jadi reseller bisa nggak Kak? Reseller bisa, insya Allah. Tapi jujur aja kalau untuk sistem reseller, kebanyakan yang di tempat kami, karena kan produknya gini, sekali kita buat produk, biasanya atau mangkok, atau topeng segala macam, biasanya kan motifnya tuh jarang sama. Jadi eh, kita produksi pamannya nih topeng atau mangkok 20 buah atau 100 buah. Nanti biasanya kan macam-macam. Setelah jadi, biasanya nanti langsung kita antar ke toko-toko, ke toko yang tempat kita konsinyasi ataupun ke tempat ada udah laku secara langsung di toko kita. Jadi biasanya kita info ke reseller kita bahwa ini contoh produknya ya Mas Mbak. Tapi kalau untuk motif yang sama persis biasanya harus PO dulu. Kalau mau yang ada yang ready stock di toko, nanti kita fotokan atau kita update motif yang ada seperti ini. Oke, nah itu teman-teman bisa ya yang mau reseller Sanggar Penny itu tadi sudah dijelaskan oleh Kak Retno. Jadi kita lihat dari eh, barang yang ready stock ya, Kak. Iya. Dilanjut, Kak. Boleh nggak kalau ke sana ambil foto produknya gitu? Monggo mau lihat produknya, mau motret, insya Allah kita terbuka. Jadi kan mau cari inspirasi motif, inspirasi produk ya monggo. Mesti kalau dari dulu sih, mesti dari founder tempat kami, Pak Kemis Kiti, Mhm. selalu bilang bahwa silahkan kalau mau datang hanya untuk, bukan hanya sih, mesti untuk melihat motif atau untuk belajar ataupun untuk mencari inspirasi monggo silahkan karena kan sama-sama berbagi gitu loh. Maksudnya Mhm. nggak harus kadang kan ya mungkin ada tertentu yang nggak boleh muter segala macam. Kalau di tempat kita Iya. monggo silahkan mau tanya-tanya selagi kita masih bisa bantu, insya Allah kita saya bantu. Oke, wah ini menarik nih teman-teman. Ayo yang mungkin mau jadi reseller juga untuk mau lihat foto-foto produknya bisa nanti datang langsung setelah pandemi ya teman-teman. Jangan jalan-jalan dulu. Lanjut nih Kak, ada lagi pertanyaan. Ini kayaknya beruntutan ya dari dia tanya reseller, bisa jadi reseller atau enggak, boleh ke sana enggak, ambil foto produk, sama yang terakhir pertanyaannya Kak, price list harganya Mbak gitu. Untuk Sanggar Penny Hmm. Eh, produk-produknya.
Jadi kalau di tempat kita kan ada produknya itu fokus utama kan di kayu yang dibatik. Tapi kadang ada customer yang minta dia itu masih kayu polosan, tapi ya udah mesti dia minta kayu polosan kayak gitu. Nggak ada batiknya juga bisa. Jadi kita jual baik itu yang masih dari kayu polosan mentah, udah berbentuk sesuatu tapi masih belum dibatik hingga yang udah dibatik kayak gitu. Harganya bisa dari Rp500 hingga berjuta-juta kayak gitu Wow, sih. Tergantung dari produknya. jauh ya Kak, Rp500 ini produk apa ya Kak? Gantungan kunci kah? Itu biasanya kan gantungan kunci yang belum dibatik. Jadi masih bentuk mungkin bulat atau kotak kayak gitu sih. Jadi masih kayak kadang kan ada kita Hmm. bagian-bagian tertentu untuk kalung atau untuk gelang. Kadang kan ada yang nyari untuk melengkapi hiasan-hiasan gelang atau kalung kayak gitu. Jadi kan kita ada bagian-bagiannya. Kayak gitu kita juga insya Allah buat harganya kan dari sebenarnya juga ada yang Rp200 kayak gitu, tergantung itu sih produknya, besar kecilnya kayak gitu. Oke. Oke, tergantung produknya ya. Nah, teman-teman nih mungkin ada yang tertarik dengan batik kayu, bisa nanti langsung cek ke Instagramnya @sanggarpenny. Karena harganya juga tadi yang Kak Retno bilang ya Kak, dari mulai Rp500 sampai 3 juta gitu. Wah, ini kalau kualitas bisa langsung cek ya ke Instagramnya juga. Oke Kak, itu tadi pertanyaan terakhir sepertinya dari teman-teman. Mungkin aku juga mau tanya nih Kak, ke depannya harapan dari Kakak untuk Sanggar Penny seperti apa Kak? Kedepannya sih berharapnya makin banyak kerajinan itu yang diapresiasi oleh banyak orang. Maksudnya gini, kadang orang berani beli barang itu mahal ketika buatan luar negeri atau ada mereknya, tapi ketika itu kerajinan atau handmade, mereka nawarnya sampai mati-matian. Padahal proses yang dikeluarkan untuk membuat kerajinan itu kan nggak mudah. Maksudnya banyak orang, banyak sistem yang ikut berperan di bidang itu gitu loh. Jadi nggak cuma satu tangan atau dua tangan, tapi banyak orang yang bergantung ke kegiatan itu atau produk itu, dan kita perlu ada apresiasi dengan paling enggak ya hasil kinerja kita itu harganya juga jangan ditawarnya kadang aduh kadang habis pikir prosesnya lama ini benar-benar dibatik menggunakan tangan tapi kadang nawarnya kan ampunan-ampunan jadi mesti semoga kedepannya baik untuk kerajinan tempat saya ataupun kerajinan yang lainnya semoga akan ada apresiasi lebih untuk harganya jangan nawarnya jangan kebangetan yang penting masih kira-kira itu pantas lah gitu kayak gitu semoga makin banyak yang tak ya itu nggak banyak yang orang nawar selanjutnya juga kalau menurut saya sih semoga pandemi ini juga segera berakhir karena mau nggak mau di tempat kita juga salah satu customer paling banyak ya dari wisatawan yang datang ke rumah. Jadi semoga kalau pandemi Mhm. berakhir kan makin banyak wisatawan yang datang lagi, baik untuk kegiatan workshop maupun untuk membeli produk-produk kita. Iya, amin ya Kak ya. Semoga pandemi cepat berakhir supaya kegiatan UMKM ini tidak terbatas dengan ruang gerak lagi ya Kak ya. Nah, tadi teman-teman Ya. pesan juga dari Kak Retno terkait dengan jangan nawar sampai mati-matian tuh kalau ingin beli produk-produk yang asli handmade buatan Indonesia ya Kak. Karena sebenarnya harusnya lebih mencintai produk di Indonesia ya Kak dengan ya itu Ya, salah satunya dengan tidak menawar dengan gila-gilaan ya Kak. iya kayak gitu sih. Kalau menurut saya Iya. kayak gitu sih. Iya betul sih Kak, karena kan jelas harga yang sudah ditawarkan dari UMKM itu sudah harga pertimbangan dari mulai awal proses pembuatan ya Kak, pencarian kayu sampai mulai dibuat dan itu juga harga yang memang jelas menghidupi banyak ibu-ibu yang membuatnya juga ya Kak ya. Oke. Benar sekali. Nah, nah, teman-teman, seperti live pada malam hari ini, silakan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin eh, sepertinya waktunya juga sudah eh, mau habis ya Kak ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di live hari ini, terima kasih sudah menonton. Nanti setelah ini bisa dicek langsung untuk lihat produk-produk dari Sanggar Penny di @sanggarpenny. Nah, jika dari teman-teman ada yang tertarik untuk mendapatkan lebih banyak info dan sharing tentang cara mendukung dan menumbuhkan bisnis kerajinan tangan Anda, silakan bergabung dengan komunitas kreologi melalui bit.ly slash komunitas kreologi. Nah, Sanggar Penny ini juga salah satu komunitas kreologi ya Kak ya.
Iya. Alhamdulillah saya Iya. juga kenal dengan salah satu, ya mesti udah lama dari dulu bener-bener perjuangannya. Ya salah satunya dari pengurus neurologi dari dulu sih. Udah tahu kayak oh ya udah orang-orangnya bener-bener yang terjun langsung di bidang kerajinan kayak gitu sih. Mhm, ya semoga kedepannya Sanggar Peni dan juga Kreologi dan juga UMKM-UMKM lainnya bisa terus maju ya Kak ya, dibantu dengan Kreologi juga, supaya tadi goalsnya juga orang-orang utamanya di Indonesia lebih sadar bahwa banyak nih produk keren yang ada di Indonesia gitu, nggak usah lirik-lirik ke luar negeri dulu gitu ya Kak ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Retno malam ini. Iya, iya. Sama ini juga bentar. Kalau buat teman-teman yang mungkin kan karena keterbatasan waktu, mungkin masih banyak yang pengen tahu ataupun penjelasan saya kurang banyak atau kurang jelas, mungkin bisa tanya-tanya di Instagram atau nomor yang ada di WhatsApp yang ada di Instagram tersebut. Nanti insya Allah selama masih bisa membantu dan masih bisa sharing-sharing bareng, insya Allah bisa membantu, kita bisa itu saling bertukar pikiran bareng kayak gitu sih. Karena mungkin kan namanya juga UKM, pasti banyak suka dan dukanya. Mungkin bisa saling sharing-sharing seperti itu sih. Dan mungkin melalui wadah Iya. kreologi ini tadi, kita bisa berkembang dan bertumbuh bersama. Oke, oke deh Kak Retno, terima kasih banyak sukses dengan Sanggar Peni ya Kak ya. Ya, terima kasih Mbak, terima Semoga kasih tim. sama-sama. Semoga aku bisa cepet-cepet ke Jogja juga ya untuk mengunjungi toko offline Sanggar Peni. Ya Mbak, ditunggu. Siap, terima kasih banyak Kak Retno, selamat Ya, malam. selamat malam semuanya. Terima kasih.